Baik Bapak Ibu, langsung saja kami akan membagikan brosur tentang diabetes mellitus. Dan jika ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cerita videonya, dipersilakan sama perawat ini ya. Bu, kadar gula darah Ibu 250 mg per desiliter ya Bu. Itu tinggi atau normal ya Sus? Itu termasuk kadar gula yang tinggi Bu. Oh gitu ya Sus. Makasih ya Bu. Makasih ya Sus. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semua. Selamat pagi. Baik, perkenalkan, nama saya Anata Marsi, beserta teman-teman saya. Kami ini berasal dari Universitas Bandar Medan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Natalia Siraban, yang telah membantu kami untuk kegiatan ini, dan terlebih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada pembimbingan kali ini. Nah, kali ini penyuluhan kita tentang diabetes mellitus. Nah, di sini ada pun susunan acara untuk penyuluhan kali ini, yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kedua penyampaian materi atau penyuluhan oleh teman saya di tahun kuliah, ketiga analisis standar, dan yang keempat itu ada evaluasi. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, langsung saja saya serahkan kepada teman saya tentang penyuluhan, yaitu Mr. Korea. Pada teman saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi. Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, gimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Autelia, mahasiswa Universitas Bandar Medan. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan membawakan penyuluhan, yaitu mengenai diabetes mellitus ataupun tensi manis. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, siapa yang mempunyai riwayat diabetes mellitus? Saya Sus. Ibu, dengan Ibu siapa ya Bu ya? Ibu Agnes. Ibu Agnes dulu pertama kali mengalami diabetes mellitus itu gejalanya gimana? Saya sering buang air kecil berlebihan, sering merasa sakit bawah, dan sering merasa haus. Oke, benar yang dikatakan Bu Agnes ya. Itu salah satu ataupun diantaranya dari gejala apabila kita terkena diabetes mellitus. Yang pertama adalah sering kencing malam yang berlebihan. Yang kedua, sering merasa lelah. Yang ketiga, itu nafsu makan ibu meningkat tapi berat badan menurun. Itu ya ibu-ibu bapak-bapak. Semuanya paham sampai di sini? Paham. Oke, saya ingin bertanya lagi dengan Ibu Agnes. Ibu Agnes tadi hasil kadar gula darahnya berapa Bu? 250 ya Bu. Itu termasuk tinggi dan tidak normal. Jadi diabetes mellitus yaitu adalah penyakit menurun yang disebabkan oleh kadar gula darah meningkat. Normal kadar gula darah yaitu di bawah 200 bagi kita yang tidak berpuasa, tetapi jika kita yang berpuasa itu di bawah 120. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko bagi orang yang terkena diabetes mellitus. Yang pertama adalah riwayat keluarga atau keturunan. Yang kedua ada umur. Yang ketiga ada obesitas atau kelebihan berat badan. Yang keempat ada kurang berolahraga. Dan yang terakhir adalah pola hidup tidak sehat. Oke, di sini bisa ibu-ibu lihat sendiri di link
kami berikan tadi, bisa ibu-ibu lihat di dalam brosur yang kami berikan tadi. Apa yang harus dilakukan bila sudah terkena diabetes mellitus? Yang pertama adalah jaga pola makan. Ingat 3J. Ada jumlah, jadwal, dan jenis. Oke, jumlahnya sedikit tapi sering. Jadwal makannya 3 makan besar dengan diselingi 1 makan kecil. Jenisnya mengurangi makanan yang manis. Jadi jika ibu-ibu sudah positif terkena diabetes mellitus, dikurangi ya makan manisnya ataupun konsumsi gulanya itu dikurangi. Di sini saya ada pesan sedikit untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Asupan berobat saja itu tidak cukup untuk kita sembuh, tetapi asupan nutrisi itu yang sangat penting untuk kesembuhan bapak itu. Bisa dilihat juga di brosur tadi, ada pun asupan nutrisi yang harus dipenuhi untuk pasien diabetes mellitus, yaitu yang pertama adalah penuhi asupan kalori, karbohidrat, dan protein seperti susu, telur, ikan, kacang, dan nasi. Setelah itu vitamin dan mineralnya diperbanyak, dan yang terakhir adalah vitamin C dan D. Nah, jika diabetes mellitus tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan komplikasi, yaitu stroke, gagal jantung, dan TB paru. Nah, jika imun tubuh bapak menurun, maka terjadilah TB paru. Nah, jika bapak ibu sudah mengalami komplikasi TB paru, maka otomatis bapak dan ibu itu bakal batuk. Dan di sini saya akan mengajarkan bagaimana batuk efektif yang benar. Oke, di refleksi itu sudah tercantum ibu untuk ibu ini siapa namanya bu? Bu Adelina. Coba bacakan bagaimana tahapnya yang tepat. Pertama itu anjurkan pasien minum air hangat terlebih dahulu sebelum mulai batuk efektif. Oke, yang pertama itu kita dianjurkan untuk minum air hangat. Nah, bu, yang kedua bu, bacakan. Yang kedua, atur posisi duduk dengan menjongkokkan badan ke depan. Ayo ibu-ibu dan bapak-bapak semua diikuti, condongkan badannya ke depan. Ayo bu. Yang ketiga itu tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4 sampai 5 kali. Oke, nanti hitungan 1 sampai 5 tarik nafas, 1 sampai 2 hembuskan, baru batukkan ya bapak-bapak dan ibu. Oke, hitungan kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, batukkan muka ibu. Oke, semuanya bisa ya bu ya? Yang benar. Oke, setelah itu lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Saya harap sampai di sini penjelasan kami, bapak dan ibu semuanya bisa paham dan bisa membantu agar bisa menurunkan gejala-gejala diabetes tersebut. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, tadi kan rekan saya sudah melakukan penyuluhan dan diabetes mellitus. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kira-kira tadi pas yang diabetes mellitus itu pas penyuluhan, apakah ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya Bu, yang ini siapa? Ibu Afrida. Bu Afrida. Ya. Bagaimana cara pencegahan penyakit diabetes? Ya, terima kasih Bu. Kepada teman kami bisa langsung jawab. Oke, dengan Ibu Afrida ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Di sini saya akan mencoba menjawab bagaimana cara pencegahan diabetes mellitus. Oke, cara pencegahan tadi sudah menyinggung apa yang saya ucapkan, yaitu perbanyak olahraga, istirahat yang cukup, pola makan yang teratur, dan yang terakhir adalah mengurangi makanan yang manis, ya Bu, seperti gula. Gula itu harus diminimalisir kan? Ya. Iya. Ibu atau Bapak Ibu, apakah masih ada yang ditanyakan seputar tentang diabetes mellitus? Saya, Ya Bu, dengan Ibu Syarum. nama saya Nadira. Saya mau bertanya, apakah diabetes mellitus itu dapat menurun kepada anak? Ya Bu, terima kasih Bu. Bisa lihat kepada Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nadira ya Bu. Apakah diabetes mellitus itu bisa menurun ke anak? Sebenarnya diabetes mellitus itu kan penyakit tahunan ataupun penyakit turunan, akan tetapi bisa kita cegah dengan cara pola makannya teratur
pola hidup sehat serta bersih. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah dimengerti? Sudah. Baik. Apakah tidak ada lagi yang menanyakan? Pas Ibu-ibu, gimana Bu? Pas, saudara. Pertanyaan telah selesai, sekarang masuk kita pada evaluasi. Nah, seputar tentang penyuluhan tadi, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengerti semua? Sudah. Kalau sudah mengerti, biar saya tanyakan, diabetes mellitus itu apa ya? Ya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan pemirsa, Apa dengan saya Pak? diabetes mellitus itu adalah penyakit gula darah Ya. atau juga bisa disebabkan oleh turunan dengan atau kelebihan insulin atau kelebihan konsumsi makanan seperti itu. Ya Pak. Ini yang dikatakan Bapak tadi, Bapak Firmansyah sudah benar. Sekarang beri dulu tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, demikian saja penyuluhan dari kami. Kami mahasiswa dari Universitas Semana Medan pamit undur diri. Jika ada kata yang salah dan perilaku kami yang kurang memuaskan di mata Bapak Ibu, kami mohon maaf. Untuk itu, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Untuk itu, cegah diabetes mellitus dengan Hidup sehat, sehat, sehat. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.